Di zaman sekarang, bahagia itu rasanya bukan lagi soal rasa, tapi target. Ada yang ngejar deadline, ada yang ngejar validasi, ada juga yang ngejar aku harus bahagia karena orang lain kelihatannya bahagia. Ironis, semakin banyak tutorial hidup bahagia, justru makin sering kita merasa gagal menjalaninya. Scroll media sosial sebentar, lalu muncul pertanyaan yang agak nyebelin tapi jujur. Kok hidup gue gini-gini aja ya? Lucunya, kita hidup di era yang secara resmi bilang, bahagia itu hak semua manusia. Tapi aneh, kalau kita nggak bahagia, rasanya malah kayak melanggar kewajiban. Bukannya dipeluk, malah disuruh bersyukur. Bukannya dipahami, malah ditanya, kurang apa sih hidup lo? Seolah-olah sedih itu bab, bukan bagian dari sistem di titik ini. Bahagia jadi terasa seperti kontrak tak tertulis. Kamu boleh capek, asal jangan lama-lama. Boleh sedih, asal cepat pulih. Boleh gagal, asal tetap kelihatan kuat. Dan tanpa sadar, kita mulai curiga. Jangan-jangan yang bermasalah bukan hidup kita, tapi janji tentang bahagia itu sendiri. Cerita ini bukan mau ngajarin cara bahagia. Kita sudah terlalu kenyang dengan itu. Yang ingin kita lakukan justru sebaliknya. Menguliti ide bahagia. Dari mana ia datang, siapa yang diuntungkan, dan kenapa ia bisa berubah dari harapan menjadi tekanan. Santai saja, kita ngobrol pelan-pelan. Karena mungkin bahagia tidak butuh dikejar tapi dipahami. Secara resmi, kita hidup di zaman yang mengakui satu hal penting, setiap manusia berhak bahagia. Kalimat ini terdengar hangat, progresif, dan sangat layak dijadikan caption Hari Hak Asasi Manusia. Tapi anehnya, semakin sering kita mendengar bahwa bahagia itu hak, semakin terasa bahwa tidak bahagia itu seperti pelanggaran pribadi, bukan pelanggaran hukum. Tentu saja, lebih ke pelanggaran etika tak tertulis yang bikin kita merasa bersalah, tanpa tahu salahnya di mana. Di kepala kita tertanam logika sederhana, tapi berbahaya. Kalau bahagia itu hak, berarti aku seharusnya bisa mendapatkannya. Masalahnya, hidup jarang patuh pada logika poster motivasi. Ada hari-hari di mana bangun tidur saja rasanya sudah prestasi, tapi sistem sosial kita tidak memberi penghargaan untuk itu. Yang dihargai adalah senyum, semangat, dan kalimat aku baik-baik saja yang diucapkan sambil menahan napas. Sedih boleh, asal jangan kelihatan. Capek wajar, asal jangan mengganggu produktivitas. Kalau perlu menangis, silakan. Tapi idealnya setelah jam kerja. Di titik ini, bahagia tidak lagi sekadar kondisi emosional, tapi standar normal. Ia menjadi tolok ukur kesehatan mental, kedewasaan, bahkan kesuksesan hidup. Kalau kamu belum bahagia, pertanyaannya bukan apa yang salah dengan situasinya, melainkan apa yang salah dengan kamu. Kita jarang curiga pada sistem, tapi cepat sekali mencurigai diri sendiri. Dan lucunya, ini sering dibungkus dengan niat baik. Coba lebih bersyukur. Mungkin kurang healing, seolah-olah penderitaan itu masalah teknis yang bisa diselesaikan dengan liburan 3 hari dan kopi mahal. Paradoksnya begini, negara, institusi, dan sistem sosial suka sekali mengklaim bahwa mereka menjamin hak kita untuk bahagia. Tapi pada saat yang sama, mereka sangat piawai melepaskan diri dari tanggung jawab, menciptakan kondisi hidup yang manusiawi. Ketimpangan ekonomi, urusan individu, burnout mass, kurang manajemen waktu, depresi kolektif, kurang mindfulness, bahagia diprivatisasi, sementara penderitaan dinormalisasi. Sistem tetap terlihat adil, karena secara teori semua orang punya kesempatan yang sama untuk bahagia. Meski secara praktik, startnya beda jauh. Disinilah ketidakbahagiaan berubah wujud menjadi kegagalan personal. Kamu tidak lagi sekadar sedih, kamu merasa gagal mengelola hidup. Kamu tidak hanya lelah, kamu merasa tidak kompeten sebagai manusia modern. Bahkan rasa sakit pun harus punya justifikasi produktif. Kalau tidak menghasilkan insight, setidaknya jadikan konten. Kalau tidak jadi pelajaran hidup, minimal jadi quotes. Kalau tetap terasa kosong, nah itu masalah kamu, bukan masalah dunia. Ironisnya, tuntutan untuk bahagia ini sering datang dari tempat yang paling akrab, keluarga, teman, bahkan diri sendiri. Kita belajar sejak dini bahwa hidup yang benar adalah hidup yang stabil, optimis, dan bergerak maju. Maka ketika hidup terasa mandek atau berantakan, refleks pertama kita bukan bertanya apa yang sedang terjadi, tapi kenapa aku tidak bisa seperti orang lain. Padahal, orang lain itu seringkali hanya versi editan dari kehidupan yang sama-sama berantakan. Bab ini belum menawarkan solusi, dan memang tidak berniat begitu. Yang ingin kita lakukan baru satu hal, menghentikan kebiasaan menyalahkan diri sendiri terlalu cepat. Mungkin ketidakbahagiaan yang kita rasakan bukan tanda kegagalan moral atau personal, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita mendefinisikan hidup yang layak dijalani. Dan mungkin
sebelum sibuk mengejar bahagia, kita perlu bertanya lebih jujur. Sejak kapan bahagia berubah dari harapan manusia menjadi kewajiban sosial? Kalau Aristoteles hidup di zaman sekarang dan punya akun media sosial, besar kemungkinan dia bakal bingung. Bukan karena teknologinya canggih, tapi karena definisi bahagia sudah berubah jauh dari apa yang ia maksud. Di era sekarang, bahagia sering disamakan dengan perasaan enak sesaat, ketawa lepas, hati ringan, atau notifikasi saldo masuk. Bahagia muncul seperti story 24 jam lalu hilang. Kalau perasaan itu pergi, kita panik. Padahal, menurut Aristoteles, sejak awal kita sudah salah paham. Bagi Aristoteles, bahagia, atau yang ia sebut eudaimonia, bukan soal perasaan, apalagi emosi instan. Eudaimonia lebih dekat ke kualitas hidup secara keseluruhan. Bukan aku senang hari ini, tapi hidupku sedang dijalani dengan baik. Ini penting. Bahagia bukan sesuatu yang dirasakan, tapi sesuatu yang dijalani. Maka, wajar kalau dalam hidup yang baik tetap ada sedih, kecewa, bahkan gagal. Kalau hidup cuma isinya senang-senang, itu bukan eudaimonia, itu liburan. Dan liburan pun tetap capek di hari ketiga. Aristoteles percaya bahwa manusia punya tujuan alami, hidup sesuai dengan rasio dan kebajikan. Kedengarannya berat, tapi intinya sederhana. Hidup bermakna itu bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang dijalani dengan sikap yang tepat terhadap masalah. Keberanian saat takut, keadilan saat punya kuasa, kesederhanaan saat bisa berlebihan. Bahagia lahir dari proses panjang membentuk karakter, bukan dari berhasil menghindari penderitaan. Jadi, kalau hidupmu penuh tantangan, menurut Aristoteles, itu bukan tanda kamu gagal bahagia. Justru disitulah peluangnya. Bandingkan dengan definisi bahagia hari ini. Kita hidup di budaya yang mengukur bahagia lewat indikator cepat. Mood, kenyamanan, dan kepuasan instan. Kalau tidak merasa senang, berarti ada yang salah. Maka muncullah kepanikan kolektif. Buru-buru mencari distraksi, hiburan atau validasi. Sedih sedikit, langsung curiga. Kenapa ya aku begini? Padahal, dalam kerangka eudaimonia, emosi naik turun itu wajar. Yang jadi masalah justru kalau hidup kita tidak punya arah, nilai, dan makna, meskipun kelihatannya baik-baik saja. Perbedaan paling mencolok ada di sini. Eudaimonia tidak bisa diukur harian. Ia baru terlihat kalau hidup ditarik ke belakang, dilihat sebagai satu kesatuan. Makanya, Aristoteles bahkan bilang kita baru bisa menilai seseorang bahagia atau tidak setelah hidupnya dijalani, bukan saat sedang berlangsung. Coba bayangkan ini diterapkan hari ini, betapa banyak overthinking yang bisa diselamatkan. Tidak perlu panik hanya karena satu minggu terasa hambar. Hidup bukan laporan mingguan. Di dunia modern, bahagia sering disalahpahami sebagai hasil akhir yang harus cepat dicapai. Kalau belum bahagia, berarti ada yang harus dibenahi segera. Kursus, terapi, self-improvement, semuanya penting. Tapi jadi problematis kalau tujuannya hanya satu, biar cepat bahagia. Aristoteles mungkin akan bilang, santai sedikit. Hidup yang baik itu maraton, bukan flash sale. Tidak semua hal harus langsung terasa menyenangkan untuk menjadi bermakna. Bab ini mengajak kita mundur satu langkah dan menarik napas. Mungkin kita terlalu sibuk mengejar perasaan bahagia, sampai lupa membangun hidup yang layak. Dalam kacamata eudaimonia, pertanyaannya bukan apakah aku bahagia sekarang, tapi apakah aku sedang hidup dengan cara yang jujur pada nilai dan kemanusiaanku. Dan bisa jadi, justru ketika kita berhenti mengejar emosi instan itulah, hidup perlahan menemukan bentuknya, lengkap dengan senang, sedih, dan semua kerumitannya. Ada satu kalimat yang kelihatannya mulia, tapi diam-diam sangat berpengaruh pada cara kita memandang hidup, hak untuk mengejar kebahagiaan. Kalimat ini bukan berasal dari buku motivasi, tapi dari dokumen serius pendirian negara modern. Niat awalnya progresif. Manusia tidak lagi hidup hanya untuk bertahan atau tunduk, tapi berhak mencari hidup yang layak dan memuaskan. Masalahnya, ketika kata hak bertemu kata bahagia, maknanya pelan-pelan bergeser ke arah yang tidak pernah benar-benar kita sadari. Di dunia pramodern, hidup itu sebagian besar soal menjalani peran dan keterbatasan. Tidak semua orang dituntut bahagia. Yang dituntut adalah bertahan, patuh, atau bermakna menurut nilai kolektif. Modernitas datang membawa janji besar. Kamu bebas menentukan hidupmu sendiri, termasuk kebahagiaanmu. Kedengarannya membebaskan dan memang iya, sampai titik tertentu. Tapi disinilah paradoksnya muncul. Ketika bahagia dijadikan hak, ia otomatis berubah menjadi sesuatu yang seharusnya bisa dicapai. Dan kalau seharusnya bisa dicapai, kegagalannya mulai terasa seperti kesalahan. Perubahan ini radikal karena menggeser pusat makna hidup. Dulu, hidup dinilai dari kontribusi, kebajikan, atau kesetiaan pada nilai tertentu. Sekarang, hidup dinilai dari sejauh mana ia terasa memuaskan secara personal.
Pertanyaannya pun berubah. Bukan lagi apakah hidupku baik, tapi apakah aku bahagia? Bukan lagi apa makna dari apa yang kujalani, tapi kenapa aku belum merasa puas? Hidup yang penuh nilai tapi penuh penderitaan mulai terasa mencurigakan. Sementara hidup yang kosong tapi nyaman sering lolos tanpa banyak pertanyaan. Dalam kerangka modern ini, manusia diposisikan sebagai manajer kebahagiaannya sendiri. Kita dituntut aktif, strategis, dan bertanggung jawab penuh atas kondisi batin kita. Tidak bahagia, evaluasi diri, ubah pola pikir, upgrade gaya hidup. Jangan salah, semua itu bisa membantu. Tapi ketika kegagalan bahagia selalu ditarik ke ranah personal, faktor sosial, ekonomi, dan struktural pelan-pelan menghilang dari pembicaraan. Seolah-olah stres, cemas, dan putus asa itu murni masalah mindset, bukan juga hasil dari dunia yang makin kompetitif dan tidak ramah. Yang menarik, hak mengejar bahagia tidak datang sendirian. Ia ditemani oleh pasar. Bahagia lalu punya harga, paket, dan promosi. Ada bahagia versi traveling, versi career, versi relationship goals. Tinggal pilih sesuai budget dan algoritma. Dalam situasi ini, hidup bukan lagi perjalanan eksistensial, tapi proyek personal yang harus terus dioptimalkan. Dan seperti semua proyek, ada target, evaluasi, dan rasa gagal ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Bahagia yang awalnya dijanjikan sebagai kebebasan, justru berubah menjadi tuntutan performatif. Perubahan makna ini mungkin tidak kita rasakan secara sadar, tapi dampaknya nyata. Kita jadi kurang toleran pada rasa tidak nyaman, kurang sabar pada proses, dan cepat menilai hidup sebagai tidak beres hanya karena tidak terasa menyenangkan. Padahal, hidup dalam versi paling jujurnya jarang rapi dan jarang konsisten membahagiakan dengan menjadikan bahagia sebagai pusat makna. Modernitas tanpa sadar mempersempit ruang hidup manusia. Bab ini tidak menolak gagasan hak mengejar bahagia. Yang dipertanyakan adalah, apa yang terjadi ketika bahagia menjadi ukuran utama hidup yang berhasil? Mungkin disitulah kita mulai kehilangan sesuatu. Bukan karena hidup terlalu berat, tapi karena maknanya disederhanakan. Dan bisa jadi, sebelum bertanya kenapa aku belum bahagia, pertanyaan yang lebih manusiawi adalah, hidup macam apa yang sedang aku jalani, dan nilai apa yang diam-diam aku tinggalkan, demi merasa baik-baik saja. Di atas kertas, negara dan sistem sosial kita kelihatan sangat perhatian. Ada jargon kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan, dan tentu saja janji tentang kualitas hidup yang makin baik. Tapi dalam praktik sehari-hari, banyak dari kita yang merasakan hal berbeda. Hidup makin kompleks, tekanan makin tinggi, dan anehnya, semua itu terasa seperti tanggung jawab pribadi. Capek, salah atur waktu, cemas, kurang mindfulness. Hidup terasa berat, mungkin kamu kurang bersyukur. Sistem pun angkat tangan sambil berkata sopan, kami sudah menyediakan peluang. Inilah yang dikritik oleh pendekatan humaniora. Bukan karena negara jahat atau individu malas, tapi karena ada pergeseran tanggung jawab yang sangat halus. Masalah yang sifatnya struktural, ketimpangan ekonomi, sistem kerja yang tidak manusiawi, akses kesehatan mental yang timpang, perlahan direduksi menjadi persoalan personal. Kalau kamu gagal bertahan, narasinya bukan lingkungannya terlalu keras, tapi mentalmu kurang kuat. Dunia boleh kejam, tapi kamu diharapkan tetap waras, produktif, dan tersenyum. Minimal di jam kerja. Dalam logika ini, individu diposisikan sebagai entrepreneur of the self, pengusaha bagi dirinya sendiri. Hidup adalah proyek, diri adalah modal, dan bahagia adalah KPI. Negara cukup menciptakan arena, sementara kamu diharapkan berkompetisi dengan sehat. Meskipun garis startnya tidak sama, kalau ada yang jatuh, itu dianggap risiko personal, bukan tanda bahwa lintasannya bermasalah. Toh, secara teori, semua punya kesempatan. Secara praktik, ya, itu detail kecil yang sering diabaikan. Yang menarik, pemindahan tanggung jawab ini jarang disampaikan secara kasar. Ia dibungkus dengan bahasa motivasional dan kebebasan memilih. Kamu bebas menentukan jalan hidupmu, asal siap menanggung semua konsekuensinya sendirian. Kebebasan ini terdengar keren, sampai kita sadar bahwa kebebasan tanpa dukungan struktural sering berubah menjadi kesepian eksistensial. Kita diminta mandiri, tapi tidak benar-benar ditopang. Dimentik, tapi tidak diberi ruang untuk rapuh. Humaniora mengingatkan kita bahwa penderitaan manusia tidak pernah sepenuhnya individual. Emosi, kecemasan, dan kelelahan selalu punya konteks sosial. Ketika banyak orang mengalami stres yang sama, burnout yang seragam, dan rasa tidak aman yang kolektif, aneh rasanya kalau kita tetap menyebutnya masalah personal. Tapi sistem modern cenderung alergi pada kata struktural. Karena begitu kata itu muncul, tanggung jawab pun ikut bergeser ke atas. Dan itu tidak nyaman, terutama bagi mereka yang diuntungkan oleh keadaan.
Akibatnya, kita hidup dalam budaya yang rajin menyalahkan diri sendiri. Tidak bahagia dianggap kegagalan manajemen hidup. Padahal, bisa jadi itu respons yang sangat masuk akal terhadap dunia yang menuntut terlalu banyak dan memberi terlalu sedikit. Kita diminta fleksibel, adaptif, dan resilient. Kata-kata indah yang sering berarti, bertahanlah meski sistemnya tidak berubah. Kalau lelah, silakan istirahat sebentar, lalu kembali berlari. Jangan tanya kenapa lintasannya curam. Bab ini tidak mengajak kita membenci negara atau menolak tanggung jawab pribadi. Yang ingin ditekankan adalah keseimbangan. Manusia memang punya agensi, tapi agensi tidak tumbuh di ruang hampa. Ketika negara dan sistem sosial terlalu cepat mempersonalisasi penderitaan, yang hilang bukan hanya keadilan struktural, tapi juga empati kolektif. Dan mungkin, langkah awal untuk hidup yang lebih manusiawi bukan dengan bertanya apa yang salah denganku, tapi struktur macam apa yang sedang kita anggap normal, padahal diam-diam melukai banyak orang. Di satu titik dalam hidup modern, bahagia berhenti jadi harapan dan mulai berubah menjadi standar etika. Kamu bukan cuma diharapkan hidup baik, tapi juga merasa baik. Kalau tidak, ada yang terasa janggal, bukan di dunia tapi di dirimu. Sedih boleh, asal jangan lama-lama. Kecewa wajar, asal jangan kelihatan. Dan kalau masih merasa berat, biasanya ada satu jurus pamungkas yang langsung keluar. Coba lebih bersyukur. Kalimat ini terdengar bijak, tapi sering dipakai seperti tombol mute untuk emosi yang tidak nyaman. Inilah yang disebut toxic positivity, sikap memaksa optimisme di situasi yang justru butuh kejujuran emosional. Semua harus dilihat dari sisi baiknya. Bahkan ketika sisi baik itu sebenarnya belum ada. Ambil hikmahnya, copek hidup. Itu tanda kamu kurang healing. Masalahnya bukan pada optimisme itu sendiri, tapi pada pemaksaan untuk selalu positif. Seolah-olah emosi negatif adalah kegagalan moral, bukan bagian sah dari pengalaman manusia. Budaya bersyukur paksa bekerja dengan logika yang halus tapi menekan. Kamu diingatkan bahwa selalu ada orang yang hidupnya lebih sulit. Jadi kamu tidak pantas mengeluh. Benar, perspektif itu bisa membantu kalau datang pada waktu yang tepat. Tapi ketika rasa syukur dipakai untuk menutup mulut kesedihan, ia berubah fungsi. Bukan lagi alat refleksi, tapi alat kontrol. Sedih tidak diselesaikan, hanya dipendam. Dan seperti semua yang dipendam tidak hilang, hanya pindah tempat. Biasanya ke tubuh dan pikiran. Dalam iklim seperti ini, ruang untuk sedih makin sempit. Kesedihan dianggap tidak produktif, tidak inspiratif, dan tentu saja tidak estetik. Media sosial lebih suka air mata yang berujung bahagia, bukan air mata yang jujur. Kalau mau sedih silakan, asal ada caption pembelajaran. Kalau tidak ada pelajaran, setidaknya jadikan konten. Kalau tetap ingin diam dan bingung, itu agak merepotkan, karena tidak bisa dikemas. Dunia modern menyukai emosi yang bisa dirapikan. Bahagia lalu menjadi beban moral, karena ia dipakai sebagai ukuran manusia yang beres. Orang yang terlihat bahagia dianggap dewasa, kuat, dan sukses secara batin. Sebaliknya, mereka yang terus bergulat dengan sedih sering dilihat sebagai belum selesai dengan dirinya sendiri. Padahal, bisa jadi mereka justru sedang jujur pada hidup. Tapi kejujuran emosional jarang mendapat tempat di budaya yang terobsesi pada citra positif. Yang lebih ironis, tekanan untuk bahagia sering datang dari orang-orang terdekat. Dengan niat baik, aku cuma mau kamu bahagia. Kalimat yang tulus tapi diam-diam membawa tuntutan. Jangan mengecewakan harapan itu. Akhirnya, banyak orang belajar satu keterampilan penting di zaman ini. Menyembunyikan perasaan, bukan karena tidak percaya, tapi karena lelah menjelaskan bahwa sedih tidak selalu butuh solusi. Kadang, ia hanya butuh ruang. Bab ini mengajak kita menurunkan standar moral bahagia, bukan untuk merayakan penderitaan, tapi untuk mengembalikan hak dasar manusia atas emosi yang utuh. Sedih bukan lawan bahagia, ia bagian dari hidup yang sama. Rasa syukur bukan penyangkal rasa sakit, ia hanya bermakna kalau tidak dipaksakan. Mungkin hidup tidak selalu butuh versi terbaik kita, tapi versi yang paling jujur. Dan dalam kejujuran itu, bahagia, kalau datang, akan terasa lebih manusiawi, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai jeda yang layak dinikmati. Di titik tertentu, filsafat berhenti jadi penghibur dan mulai jadi pengganggu. Schopenhauer dan Camus termasuk tipe pemikir yang kalau nongkrong bareng, kecil kemungkinan obrolannya bikin kita merasa semangat menjalani hari. Tapi justru karena itu mereka relevan. Mereka tidak datang membawa janji bahagia, melainkan kejujuran yang agak pahit. Hidup tidak dirancang untuk membuat manusia bahagia secara permanen. Dan kesadaran ini justru bisa terasa membebaskan. Schopenhauer memulai dari satu tesis sederhana tapi menusuk. Hidup digerakkan oleh kehendak will yang tidak pernah puas. Kita menginginkan sesuatu, mendapatkannya, lalu segera bosan dan menginginkan yang lain. Bahagia
Dalam skema ini, hanyalah jeda singkat antara dua rasa kurang. Seperti Wi-Fi public, ada sinyalnya tapi jangan berharap stabil. Maka bagi Schopenhauer, penderitaan bukan gangguan sistem. Ia bagian dari sistem itu sendiri. Obsesi manusia terhadap kebahagiaan permanen justru memperparah penderitaan. Karena kita terus menuntut sesuatu yang secara struktural mustahil. Disinilah Schopenhauer terdengar tidak ramah algoritma. Dunia modern gemar menjual kebahagiaan sebagai sesuatu yang bisa dicapai asal cukup usaha. Schopenhauer justru bilang, semakin keras kamu mengejar, semakin besar potensi frustrasinya. Bukan karena kamu kurang mampu, tapi karena keinginan manusia tidak tahu kapan harus berhenti. Bahagia bukan puncak hidup, melainkan interupsi singkat dalam alur penderitaan yang lebih panjang. Bukan kabar baik, memang, tapi setidaknya jujur. Kamu datang dari arah yang sedikit berbeda, tapi dengan kegelisahan yang sejalan. Bagi kamu, problem utama manusia bukan penderitaan, melainkan absurditas, ketegangan antara keinginan kita akan makna dan dunia yang tidak memberi jawaban final. Kita ingin hidup ini masuk akal, adil dan bermakna. Dunia menjawab dengan diam. Dari sinilah absurditas lahir. Dan dalam dunia absurd, mengejar kebahagiaan sebagai tujuan final terdengar seperti salah alamat. Menariknya, kamu tidak menyarankan putus asa. Ia justru mengajak manusia untuk memberontak secara eksistensial. Menerima absurditas tanpa menyerah. Hidup bukan soal mencapai bahagia, tapi soal tetap hidup dengan sadar. Meskipun tahu tidak ada makna pamungkas. Bahagia kalau muncul bukan hasil dari pencarian obsesif, melainkan efek samping dari keberanian menghadapi hidup apa adanya. Seperti ketawa di tengah hujan, tidak menghilangkan basahnya, tapi membuatnya bisa ditoleransi. Schopenhauer dan kamu sama-sama mengkritik ide bahagia permanen, meski dengan nada berbeda. Yang satu pesimistis, yang lain absurd optimistis. Tapi mereka sepakat dalam satu hal. Penderitaan bukan kegagalan hidup, dan ketidakbahagiaan bukan cacat moral. Justru ketika manusia berhenti menuntut hidup untuk selalu menyenangkan, ruang bernapas itu muncul. Kita tidak lagi panik setiap kali bahagia pergi, karena kita tahu ia memang tidak berjanji untuk tinggal lama. Bab ini mengajak kita berdamai dengan fakta yang jarang diucapkan. Hidup mungkin tidak pernah dimaksudkan untuk membuat kita bahagia sepanjang waktu. Dan itu tidak apa-apa. Mungkin problem kita bukan karena terlalu banyak menderita, tapi karena terlalu berharap hidup bebas dari penderitaan. Dengan melepaskan obsesi pada kebahagiaan permanen, kita tidak menjadi sinis. Kita justru menjadi lebih realistis. Dan dalam realisme itu, ada kelegaan kecil. Kita boleh lelah, bingung, bahkan sedih, tanpa merasa gagal sebagai manusia. Kalau ada satu tempat di mana bahagia tampil paling rapi, paling cerah, dan paling konsisten, jawabannya bukan dalam hidup nyata, tapi di media sosial. Di sana, bahagia selalu datang tepat waktu, pencahayaannya bagus, dan jarang terlihat keringetan. Semua orang tampak thriving, entah sedang ngopi estetik healing tipis-tipis, atau bekerja dengan senyum yang kelihatannya tidak pernah capek. Lucunya, kita tahu itu seleksi momen, tapi tetap saja membandingkan hidup sendiri yang lagi berantakan dengan highlight orang lain. Secara rasional kita paham, secara emosional kita tetap kejebak. Media sosial mengubah bahagia dari pengalaman menjadi representasi visual. Yang penting bukan lagi apa yang dirasakan, tapi apa yang bisa ditampilkan. Bahagia harus terlihat, harus bisa diabadikan, harus layak diposting. Kalau tidak fotogenik, rasanya kurang sah. Momen tenang yang tidak menghasilkan konten sering terasa kurang bermakna. Padahal justru disitulah hidup biasanya terjadi. Tapi algoritma tidak tertarik pada hidup. Nia tertarik pada citra. Dalam budaya visual ini, bahagia mengalami reduksi serius. Ia dipadatkan menjadi ekspresi wajah, lokasi eksotis, atau simbol-simbol tertentu. Kopi, senja, liburan, pasangan, tidak salah. Tapi jadi problem ketika simbol itu dianggap representasi utuh dari kehidupan batin seseorang. Kita lupa bahwa di balik satu foto yang kelihatan damai, ada 23 jam lain yang tidak masuk feed. Tapi pikiran kita bekerja cepat. Kalau mereka bisa sebahagia itu, kenapa aku tidak? Pertanyaan yang tampak personal, padahal akarnya kultural. Yang lebih menarik, media sosial tidak hanya menampilkan bahagia, tapi juga mengatur standar tentang bagaimana bahagia seharusnya terlihat. Bahagia yang sunyi, ambigu, atau tidak produktif jarang mendapat tempat. Bahagia versi diam dan kontemplatif kalah pamor dari bahagia versi performatif. Akibatnya, kita mulai menyesuaikan emosi dengan estetika. Sedih boleh, asal cantik. Galau boleh, asal ada filter hitam putih dan caption puitis. Kalau tidak bisa dikemas, lebih baik disimpan sendiri. Dalam logika ini, bahagia bukan lagi pengalaman batin,
tapi modal sosial. Ia bisa menaikkan status, membangun citra, bahkan membuka peluang. Tidak heran kalau banyak orang merasa tertekan untuk terlihat bahagia, meski tidak sedang begitu. Kita belajar satu keterampilan baru, memisahkan apa yang ditampilkan dan apa yang dirasakan. Dan lama-lama, jarak itu melelahkan. Kita bukan hanya lelah hidup, tapi juga lelah berpura-pura bahwa hidup baik-baik saja. Humaniora mengingatkan kita bahwa emosi manusia tidak pernah bisa direduksi menjadi gambar. Bahagia adalah proses yang berantakan, sering tidak konsisten, dan kadang tidak punya bentuk visual yang menarik. Ketika budaya visual mendominasi, kita kehilangan bahasa untuk emosi yang tidak bisa dipamerkan. Kita jadi miskin kosakata untuk menjelaskan perasaan yang kompleks, karena yang dihargai hanya yang bisa dilihat. Bab ini bukan ajakan untuk membenci media sosial atau menghapus semua akun. Ia lebih seperti ajakan untuk sadar. Jangan ukur hidupmu dengan feed orang lain. Bahagia yang nyata jarang spektakuler. Ia sering datang tanpa notifikasi, tanpa saksi, dan tanpa dokumentasi. Dan mungkin justru karena tidak dipamerkan, ia terasa lebih jujur. Dalam dunia yang sibuk memproduksi citra, keberanian untuk mengalami hidup tanpa harus menunjukkannya bisa jadi bentuk kebebasan kecil. Dan itu, ironisnya, cukup membahagiakan. Setelah semua pembahasan yang agak berat tentang hak, ilusi, sistem, penderitaan, dan feed media sosial, mungkin ada satu pertanyaan yang tersisa. Jadi, bahagia itu sebenarnya apa? Jawaban yang mengecewakan sekaligus melegakan adalah, bahagia mungkin bukan sesuatu yang bisa didefinisikan dengan rapi. Ia bukan target hidup, bukan standar moral, dan jelas bukan janji yang bisa ditagih. Bahagia lebih mirip momen rapuh yang muncul ketika kita berhenti memaksa hidup untuk memenuhi ekspektasi tertentu. Bahagia sebagai momen rapuh, artinya ia tidak stabil, tidak permanen, dan tidak selalu bisa dipanggil sesuka hati. Ia datang sebentar, sering tanpa alasan besar. Kadang muncul di tengah kelelahan, kadang justru saat hidup masih berantakan, dan karena ia rapuh, ia tidak bisa dijadikan fondasi hidup. Kalau kita menjadikan bahagia sebagai tujuan utama, kita akan terus panik setiap kali ia pergi. Padahal, ia memang tidak pernah berjanji untuk tinggal lama. Menuntut bahagia agar menetap itu seperti marah ke senja karena cepat gelap, emosional, tapi salah alamat. Di titik ini, bahagia lebih masuk akal dipahami sebagai sikap sadar, bukan kondisi ideal. Sikap sadar untuk menerima bahwa hidup tidak selalu masuk akal, tidak selalu adil, dan tidak selalu menyenangkan, tapi tetap dijalani dengan mata terbuka, bukan denial, bukan juga sinisme. Kesadaran ini tidak membuat hidup otomatis lebih ringan, tapi membuat kita berhenti menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kita tidak lagi menganggap setiap sedih sebagai kegagalan, setiap lelah sebagai tanda kurang bersyukur. Keberanian terbesar mungkin justru ada di sini, berani hidup tanpa janji palsu. Janji bahwa kalau kita cukup baik, cukup kuat, cukup positif, hidup akan menghadiahkan bahagia permanen. Janji ini terdengar manis, tapi sering berakhir menyakitkan. Ketika hidup tidak sesuai janji, yang kita salahkan adalah diri sendiri. Dengan melepaskan janji palsu itu, kita tidak menjadi pesimis. Kita menjadi lebih jujur. Kita berhenti menagih hidup dan mulai mengalaminya dalam kerangka ini. Bahagia bukan hak yang harus ditegakkan, juga bukan ilusi yang harus dibongkar. Ia lebih seperti tamu yang datang sesekali. Tidak selalu tepat waktu, tidak selalu lama, tapi cukup berarti ketika hadir. Dan anehnya, ia sering muncul justru ketika kita tidak terlalu sibuk mencarinya. Saat kita fokus menjalani hidup dengan nilai, relasi, dan kesadaran, bukan dengan obsesi untuk merasa baik-baik saja. Bab terakhir ini tidak menutup dengan resep, karena hidup bukan masalah teknis. Yang ditawarkan hanyalah perspektif. Mungkin hidup tidak meminta kita untuk bahagia, tapi untuk hadir. Hadir dalam sedih, hadir dalam bingung, hadir dalam momen kecil yang tidak heroik. Bahagia, kalau datang, anggap bonus. Kalau tidak, hidup tetap layak dijalani. Dan di dunia yang terus menjual kebahagiaan sebagai kewajiban, keberanian untuk hidup apa adanya, tanpa janji palsu, mungkin adalah bentuk kebijaksanaan paling sederhana, sekaligus paling manusiawi. Pembahasan ini mengajak kita menelusuri satu pertanyaan sederhana tapi mengganggu. Apakah bahagia itu hak manusia, atau sekadar ilusi sosial yang kita warisi tanpa sadar? Dari Aristoteles dan Eudaimonia yang melihat bahagia sebagai proses hidup, bermakna kita bergeser ke dunia modern yang menjadikan bahagia sebagai target personal. Negara dan sistem sosial ikut berperan, bukan dengan melarang bahagia, tapi dengan memindahkan tanggung jawabnya sepenuhnya ke individu. Akibatnya, ketidakbahagiaan terasa seperti kegagalan pribadi, bukan gejala dunia yang memang kompleks.
Ditambah budaya media sosial dan toxic positivity. Bahagia akhirnya direduksi jadi citra yang layak dipamerkan, bukan pengalaman yang jujur. Lucunya, kita capek karena nggak bahagia, lalu tambah capek karena merasa bersalah sudah capek. Channel ini hadir sebagai ruang ngobrol santai tapi serius, buat kamu yang lelah dengan jawaban instan dan quotes motivasi yang terlalu percaya diri. Di sini kita tidak menjual bahagia, tapi membedahnya, pelan-pelan, kritis, dan manusiawi. Kesimpulannya sederhana. Bahagia bukan hak yang bisa ditagih, bukan ilusi yang harus dihancurkan, melainkan momen rapuh yang muncul ketika kita berhenti memaksa hidup memenuhi janji palsu. Dan mungkin, hidup yang jujur, meski tidak selalu bahagia, tetap layak dijalani.